Gini, saya punya teman deputi BKN ya, Badan Kepegawaian Negara, yang pada tahun lalu itu BKN ini merekrut, mentes 4 juta lebih calon ASN ya. Nah, dan mereka sudah punya sistem yang lebih mapan sekarang antara kognitif dengan yang non kognitif, dan tidak ada lagi hengki-pengki begitu orang lulus keluar dari ruangan tes sudah langsung ketahuan siapa yang lulus siapa yang tidak. Jadi nggak bisa diapa-apain oleh bupati, oleh gubernur, oleh menteri, hanya hasilnya aja berbicara. Nah, dari 4 juta itu Pak Chandra, ada 130-an ribu orang yang lahir di Minang. Dia lihat yang 130-an ribu ini siapa yang mau bekerja di kabupaten-kabupaten di Minang sebagai ASN, kemudian siapa yang mau bekerja di kementerian, di berbagai kementerian di nasional, dan siapa yang mau bekerja di kabupaten dan provinsi lain di luar Minangkabau. Dan waktu dicek, ternyata kelulusan anak-anak kita itu hanya separuh dari kelulusan nasional. Jadi kelulusan nasionalnya sekitar 6, berapa persen, 6,8%. Anak-anak kita itu hanya sekitar 3, sekian. Untuk 3 bidang tuh, baik yang bekerja di Sumbar, maupun yang di kementerian, maupun juga yang di daerah yang lain di Indonesia. Saya tanya, apa masalahnya mereka kok sampai sedemikian rupa? Biasanya kita bangga mensuplai ASN itu kan, apalagi mereka juga BKN tanggung jawab juga untuk menerima, menseleksi pegawai di BUMN. Ternyata bukan kognitif. Kognitif anak-anak kita baik. Yang lemah mereka ternyata menurut analisa dan data yang dikeluarkan oleh Pak Suharman namanya dari BKN itu, mereka waktu dideskripsikan secara canggih dengan metodologi tertentu, niat dan kemampuan passion melayani itu kurang. Jadi itu yang kurang di orang Minang sekarang katanya. Dan kemudian kemampuan untuk membangun dan bersedia bersinergi, bekerja sama. Kemudian ada 2 lagi faktor yang dia sebutkan, yang menurut saya agak terhenyak. Padahal itu adalah modal sosial kita di adat budaya Minang. Nah, apa yang terjadi? Kekuatan kita dulu yang melahirkan ASN-ASN yang dahsyat, yang menjadi eselon 1 di mana-mana, yang menjadi sekda di mana-mana, bukan hanya di Sumbar saja, di berbagai kementerian sampai ke Timur-Timur dulu itu ada ASN dari Minang. Karena tadi cara dia masuk cukup selektif dan dia cukup masif jumlahnya dan berkarir dengan baik, ada di mana-mana. Nah, waktu saya tanya, bagaimana dengan calon diplomat? Karena Pak Hasim Jalal dulu pernah mengorganisir duta-duta besar memberikan wawasan bagaimana cara masuk ke menjadi pegawai Kemlu, ke UNAN, ke UNP, segala macam. Yang sampaikan oleh Pak Saremde, ini yang sayang Pak Wasi kan. 3 tahun terakhir katanya, dan yang tahun yang terbaru itu 38 yang melamar dari Sumatera Barat, yang sebagian ada lulus UNPAD, lulusan UGM, segala macam, tidak satu pun yang lulus. Padahal dulu diplomasi itu adalah lahan daripada lulusan-lulusan pendidikan orang Minang, baik yang di Minang maupun yang di Gajah Mada, di UNPAD. Nah, Pak Archandra kan banyak menulis akhir-akhir ini ya masalah ini. Ini gimana Pak Chandra melihatnya? Bagaimana ya Pak Fasdi ya? Saya ini masalah menulis ini ya. Ada waktu di mana saya diberi kesempatan sekarang untuk menulis gitu. Banyak yang ide-ide yang bisa disampaikan, namun demikian dulu waktunya terbatas. Sekarang ada waktu, ya saya memanfaatkan untuk bisa menulis. Kadang-kadang idenya muncul, menulis nih kenapa nih isunya ya. Terutama yang saya tulis adalah kaitannya dengan bidang energi, mungkin ada isunya ya. Yeah. Jadi menyinggung masalah rendahnya mungkin kita bisa sebut soft skill-nya lah anak-anak muda gitu ya. Ya. Soft skill-nya. Saya beberapa kali bertanya seperti ini Pak Faz. Sewaktu saya pulang,
saya tanya kepada, kalau diberi saya diundang untuk bicara, untuk mengasih motivasi dan lain-lain, kepada peserta saya tanya, pada tahun ini setelah misalnya ini sudah berapa bulan, misalnya bulan ke-8, tahun ini sudah berapa buku yang dibaca? Kita tanya sekarang. Pada peserta saya tanya, siapa yang sudah menamatkan sekian buku pada tahun ini? Itu hampir dikatakan tidak banyak yang membaca buku, baik itu mahasiswa ya, yang menamatkan buku. Nah, pertanyaannya sekarang ya, sumber ilmu salah satunya itu adalah yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah buku. Sementara ya, generasi muda kita sekarang, mohon maaf gitu, ini bukan kritik ya, sumber ilmunya tuh ada di WhatsApp ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau negara lain ya, anak-anaknya mulai dari TK atau SD itu sudah ditarget setahun itu harus tamat 10 buku misalnya ya. Kalau dia umurnya meningkat lagi, sekian buku harus tamat setahun ya. Coba kita tanyakan sekarang kepada misalnya pegawai BUMN kita, apakah mereka punya waktu untuk membaca buku? Coba tanyakan. Terus tanyakan juga yang real seperti tadi. Kapan terakhir pegang kalkulator? Sebagai seorang engineer, nggak pernah pegang kalkulator. Ya. Nah, Pak, saya engineer, iya. Cross ilmu yang saya selalu percaya seperti ini. Kalau kita dididik by training, by school dan lain-lain, itulah seorang engineer, ya, maka dalam perjalanan karir kita juga harus mampu belajar tentang financial, belajar tentang komersial. Ya. Seorang Steve Jobs, ya, itu adalah orang yang mumpuni di technical dan juga komersial. Ya. Seorang Bill Gates misalnya, dia paham betul apa itu yang namanya financial. Sementara kita di Indonesia, kalau saya berkarir di bidang engineering, maka saya tidak perlu lagi belajar tentang financial. Bagi yang belajar financial, ya, maka diwajibkan untuk belajar masalah technical. Kenapa? Terjadilah deal bisnis, ya. Karena yang deal bisnis itu mungkin orang financial tidak mengerti technicalnya, terjadi ketimpangan dalam perjanjian bisnis yang banyak terjadi di Indonesia ini. Baik itu antar perusahaan di Indonesia juga dengan perusahaan asing. Kebanyakan perjanjian-perjanjian kita ya tidak saja lemah dari sisi teknikal, juga lemah dari sisi komersial. Saya bisa memberikan contoh-contoh, misalnya yang pernah saya alami adalah kasusnya Freeport misalnya. Ya. Kasus kontrak yang mana lagi? Banyak sekali kontrak-kontrak kita yang lemah. Kenapa? Kita selalu melakukan segregasi antara pengetahuan teknikal dan pengetahuan komersial. Padahal dua-duanya ini menjadi pillars dalam menjalankan sebuah usaha. Itu kira-kira, Pak. Baik. Terima kasih banyak, Pak Chandra.